Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat berhijrah belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Nabika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Perang Dunia II merupakan salah satu peristiwa besar di dunia. Banyak pertempuran yang terjadi di dalam Perang Dunia itu sendiri. Hal tersebut membuat beberapa negara juga terlibat dalam pertempuran tersebut. Salah satunya yaitu Jepang. Tak tanggung-tanggung, Jepang bahkan menurunkan pasukan kamikaze-nya yang merupakan unit serangan khusus dari Jepang itu sendiri. Gimana kisahnya? So, gak usah berlama-lama. Happy watching, simak teman-teman, seru ini. Yaps, kamikaze merupakan bagian dari unit serangan khusus Jepang yang terdiri dari penerbang militer yang bertugas untuk menghancurkan kapal-kapal sekutu, di mana kamikaze ini merupakan pasukan bunuh diri pilot Jepang yang sengaja dikerahkan untuk menghadapi serangan dari sekutu dan menghancurkan kapal-kapal mereka ini secara konvensional, di mana dalam perang tersebut atau dalam serangan tersebut 3.800 pasukan kamikaze ini tewas dan 7.000 dari pasukan sekutu pun juga tewas dalam peperangan tersebut. Selain itu, dalam serangan ini itu juga menenggelamkan beberapa kapal dari sekutu itu sendiri dan menyebabkan kerusakan yang sangat-sangat besar. Sebelumnya, yaitu Perang Dunia II itu kan merupakan peperangan yang besar ya di dunia. Nah, itu dipecah lagi nih dalam Perang Dunia itu. Di dalamnya juga terdapat beberapa pertempuran seperti pertempuran Midway, dan saat kekalahan pertempuran Midway pada tahun 1942 ini muncullah momentum untuk melakukan pertempuran selanjutnya, yaitu Perang Pasifik. Selama tahun 1943 sampai 1944, pasukan sekutu itu yang didukung dengan industri dan juga kemajuannya yang luar biasa, ini mulailah itu mengawasi gerak-gerik Jepang. Beberapa di antara pesawat tempur yang dikerahkan oleh sekutu yaitu F-4 Corsair dan juga P-51 Mustang yang memang menjadi andalan dari pesawat tempurnya sekutu. Nah, dari situ pesawat tempur Jepang ini itu kalah kelas lah tentu saja dengan pesawatnya sekutu. Akhirnya di situ pun Jepang mengalami kekalahan, banyak pilot-pilot Jepang yang gugur dan Jepang pun mulailah itu kekurangan pilot-pilot terampil mereka. Pada 15 Juli 1944, Saipan yang merupakan pangkalan militer Jepang ini berhasil dikuasai oleh sekutu. Nah, setelah sekutu berhasil menguasai Saipan ini, komandan tertinggi Jepang itu memperkirakan bahwa sekutu mungkin akan menduduki Filipina yang merupakan ladang minyak saat itu yang berada antara Asia Tenggara dan juga Jepang. Dari sinilah Jepang mulailah itu kepikiran untuk menggunakan taktik kamikaze mereka untuk mengatasi pertempuran tersebut. Mereka merasa bahwa mereka ini sudah terdesak dan tidak mampu lagi untuk melawan armada tempurnya sekutu saat itu, di mana saat itu angkatan laut Jepang ini sudah mulai habis, bahkan angkatan darat mereka juga mulailah itu kewalahan. Emang kenapa taktik kamikaze ini tidak digunakan dari awal? Kenapa baru di akhir-akhir sebelum mereka ini terdesak gitu? Karena taktik kamikaze sendiri itu adalah taktik yang sangat beresiko. FYI aja nih teman-teman, bahwa taktik kamikaze ini itu dimana mereka ini harus menabrakkan pesawat mereka dengan diri mereka semua, yaitu pilot-pilot yang ada di dalamnya itu menabrakkan diri mereka ke sasarannya. Jadi mereka enggak meluncurkan bom atau apa, tapi diri mereka sendiri dan juga pesawat yang dikendarai itu yang langsung menembakkan ke sasaran. Ide penggunaan dijatuhkannya taktik kamikaze ini yaitu dari Laksamana Muda Ginpei Terauka yang berbicara bahwa taktik
biasa tidak akan bisa melawan sekutu. Maka mereka atau pasukan Jepang ini itu harus menjadi manusia super ya dengan teknik kamikaze itu. Ide tersebut kemudian direalisasikan oleh Laksamana Madya Takejiro Onishi pada bulan Oktober 1944 yang dia ini juga disebut sebagai Bapak Kamikaze karena ia bertanggung jawab baik dalam pembentukan maupun pelaksanaan taktik kamikaze itu sendiri. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1944 itu juga, Letnan Tanaka ini menekankan pukulan telak pada sasaran lawan. Ia juga menekankan bahwa ini semua itu bisa berhasil jika pilot maupun roketnya bisa sampai ke sasaran. Bahkan ia juga rela melakukannya yang pertama kali. Nah, aja nih bahwa taktik kamikaze ini sebenarnya bukan yang pertama kali ya, tetapi sebelumnya itu juga pernah dilakukan. Seperti pada tahun 1894 sampai 1895 itu pada perang Tiongkok Jepang, kemudian perang Rusia Jepang pada tahun 1905 sampai 1906. Kemudian pasukan Jepang juga membentuk unit kapal tornado bunuh diri atau Kaiten untuk menyerang kapal perang Tiongkok dan Rusia pada saat itu. Pada tanggal 17 Oktober 1944, ketika pasukan sekutu ini berada di Pulau Suluan yang merupakan salah satu pulau dari Teluk Leyte pada pertempuran Teluk Leyte, armada udara ke-1 Angkatan Laut Jepang ini diperintahkan untuk membantu kapal-kapal Jepang yang berada di Manila untuk melawan sekutu. Akan tetapi, karena Angkatan Udara ke-1 Jepang pada saat itu hanya terdiri dari 40 pesawat, yaitu 34 Mitsubishi Zero kapal tempur, 3 Nakajima B6N yaitu pesawat pembom torpedo, 1 Mitsubishi G4M dan juga 2 Yokosuka P1Y pesawat bom yang berpangkalan di daratan dan 1 pesawat pengintai. Misi yang dihadapi itu pun terlihat mustahil. Dari sinilah kemudian Komandan Angkatan Udara ke-1 Jepang itu pun yaitu Laksamana Madya Takejiro Onishi ini memutuskan untuk membentuk suatu kesatuan serangan unit khusus pasukan bunuh diri yaitu Special Attack Air Force Kamikaze yang terdiri dari pilot-pilot berani mati. Bagaimana pembentukan dan siapa saja yang tergabung dalam unit kamikaze tersebut, kita masuk. Militer Jepang tidak pernah kesusahan dalam perekrutan anggota unit kamikaze itu sendiri. Mereka juga tidak mau mengorbankan pilot-pilot yang berpengalaman mereka untuk terjun dalam unit kamikaze. Namanya kenapa? Namanya mereka nggak pengen berhasil. Nah gini, kamikaze itu kan memang sengaja dibuat untuk sebagai serangan bunuh diri, di mana pilot dan juga pesawatnya itu turun langsung menabrakkan diri mereka ini ke sekutu atau lawan. Otomatis kalau pilot-pilot yang berpengalaman itu dikorbankan atau tergabung dalam unit kamikaze tersebut, maka mereka ini juga akan kekurangan pilot-pilot terampil mereka. Nah, padahal mereka ini juga mempertimbangkan kalau pilot-pilot terampil mereka habis karena unit kamikaze tersebut, serangan kamikaze itu, lalu bagaimana dengan kegiatan-kegiatan atau misi-misi selanjutnya gitu. Akhirnya mereka ini merekrutlah itu mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas Jepang untuk menjadi sukarelawan dari misi unit kamikaze tersebut dengan alasan bela negara, rasa patriotisme, rasa kebanggaan untuk membanggakan kehormatan keluarga, bahkan untuk membuktikan kemampuan mereka dengan cara yang ekstrim. Bagi mereka yang berminat atau ingin untuk bergabung dalam misi kamikaze tersebut, pemerintah atau militer Jepang ini memberikan upacara khusus bagi mereka, di mana sebelum kamikaze itu dilakukan, mereka ini bertemulah itu kepada keluarga mereka, meminta doa. Kemudian militer Jepang juga memberikan penghargaan tinggi kepada mereka.
Dari situ mulailah itu banyak yang bergabung dalam misi kamikaze tersebut. Pasukan kamikaze terdiri dari pilot-pilot yang berbakat sebanyak 23 orang yang tergabung dalam Special Air Attack Force Kamikaze, dan mereka ini harus mengangkat kedua tangan mereka sebagai persetujuan untuk bergabung dalam misi tersebut. Tamai kemudian meminta Letnan Yudhoseki untuk memimpin pasukan unit kamikaze tersebut. Nah, ia pun menyetujui lah itu, dan ia terpilih menjadi pilot ke-24 dalam misi kamikaze pertama ini. Nah, kamikaze ini itu dibagi menjadi 4 unit, yaitu unit Shikishima, Yamato, Asahi, dan juga Yamazakura, dimana ketika mereka ini sudah dibentuk maka latihan pun dilaksanakan. Para penerbang pasukan kamikaze ini dilatih dengan sangat berat dan keras, bahkan lebih dari biasanya. Latihan yang berjalan sekitar 6 bulan itu benar-benar harus membentuk mereka menjadi pejuang yang tangguh, karena mereka membawa nama Jepang di pundak mereka. Selain itu, mereka yang malas atau kayak ogah-ogahan gitu, yang tidak semangat, maka tak menunggu waktu lama, para instruktur mereka itu akan memukul mereka dengan tongkat semacam tongkat baseball kayak gitu. Mereka juga harus berlatih di tengah musim dingin dan juga badai salju, bahkan pada ketinggian 1500 kaki. Tak jarang bahkan dari beberapa pilot tersebut itu menderita psikologis, walaupun pada akhirnya bisa diatasi. Belum lagi ketika latihan dengan Oka yang merupakan pesawat khusus untuk pasukan unit kamikaze yang cukup berbahaya. Saat latihan keras itu, Kepala Staf Komandan Angkatan Laut Kekaisaran yaitu Admiral Noritake Toyoda itu juga hadir untuk memberikan semangat kepada mereka serta memberikan mereka beberapa hadiah seperti sebilah pedang gitu kecil, dan juga hachimaki atau hachimaki ini kayak pengikat kepala gitu. Saat akan berangkat ke pangkalan Kyushu, mereka ini berdoa di kuil Yasukuni, kuil Meiji, dan juga pelataran Kekaisaran Jepang untuk memohon doa sebelum pelaksanaan misi mereka. Para orang tua atau keluarga terdekat juga diizinkan untuk mengunjungi mereka ketika waktu misi mereka ini semakin dekat, entah itu untuk mengucapkan perpisahan ataupun untuk memberikan doa. Bahkan putra-putra mereka itu juga memberikan cenderamata kepada orang tuanya. Bagaimana tidak, mereka ini kayak pamit tapi nggak akan pulang gitu ya, mereka pergi tidak untuk pulang. Pada tanggal 28 Juni 1945, skuadron Defense Thunderbolts bergerak ke arah paling selatan dari Pulau Kyushu tersebut. Di sana mereka berpencar, sebagian ke markas pangkalan udara Angkatan Laut Izumi dan yang lainnya ke pangkalan Myakunojo. Nah, dari sana mereka ke Tomisaka Yusa Oita dan ke pangkalan udara pusat Angkatan Laut di Kanoya. Latihan ini tetap terus berjalan meski sorti pertama sudah dilakukan. Bila tidak sedang berlatih, mereka ini biasanya akan berlatih kendo ataupun judo yang merupakan seni bela diri Jepang. Bedanya kalau kendo itu menggunakan pedang. Mereka juga latihan renang dan juga tenis. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi kejadian hari H serangan unit kamikaze. Kita masuk. Hari H yang ditunggu pun tiba. Nah, ketika mereka berangkat nih, pertama mereka menaburkan bunga sakura itu dari pesawat-pesawat mereka. Setiap pesawat itu juga membawa bom yang rata-rata beratnya itu 250 kg. Pasukan kamikaze juga mengirimkan bom-bom yang diterbangkan oleh pilot mereka untuk memaksimalkan kinerja dari pasukan mereka. Menurut Oshini, cara ini itu akan efektif dan memperoleh hasil yang maksimal untuk melawan sekutu. Masih ingat keteranganku di awal bahwa di pertempuran Midway tahun 1944,
Serangan pertama kamikaze itu ditabrakkan pada pesawat USS Indiana dan juga USS Reno. Akan tetapi ada sedikit bukti bahwa serangan ini bukan sekedar tabrakan biasa, melainkan kemungkinan merupakan kejadian umum yang memang terjadi pada pertempuran laut dan juga udara. Kapten Masafumi Arima yang merupakan panglima armada kecil udara ke-26 yang kadang-kadang diakui keberadaannya karena taktik kamikaze ciptaannya. Arima yang secara pribadi memimpin sekitar 100 Yokosuka D4 Yasushi yang itu pesawat tempur jenis dive bomber milik Jepang pada kapal induk USS Franklin di dekat Leyte Gulf pada tanggal 13 Oktober tahun 1944. Walaupun Arima tewas dalam serangan itu dan sebagian pesawat yang dikendarainya berhasil menabrak USS Franklin, tidak dijelaskan bahwa serangan ini adalah serangan bunuh diri terencana. Taktik itu menjadi taktik yang sangat ganas dalam Teluk Leyte dan menjadi pertempuran terbesar dalam sepanjang sejarah yang terjadi di Samudra Pasifik dekat Filipina. Dalam pertemuan itu, sayangnya Jepang mengalami kekalahan dan membuatnya harus menyerah kurang dari 1 tahun. Letnan Pertama Takeshi Kosai dan juga pilot-pilot lainnya juga meluncurkan aksinya pada tanggal 13 September tahun 1944. Namun di sini tiba-tiba pasukan mereka ini tuh hilang, entah mereka berhasil atau tidak, tapi tidak ada bukti penyerangan dari kapal-kapal sekutu atas serangan tersebut. Nah, kapal angkatan laut Australia, yaitu penjelajah emas Australia, ini juga diserang oleh pesawat yang tidak dikenal dari Jepang di dekat Pulau Leyte tersebut. Setidaknya 30 awak kapal meninggal dalam serangan ini, termasuk komandan dan juga panglima angkatan perang Australia. Pada 25 Oktober, Australia ini kembali diserang dan terpaksa harus terpukul mundur ke Hebrides baru yang sekarang itu Vanuatu untuk memperbaiki kapal-kapal mereka yang kerusakannya memang tidak terlalu parah. 5 buah pesawat Zero yang dipimpin oleh Yukio Seki berhasil menghancurkan kapal penghancur atau destroyer AS USS Stellar, dan walaupun hanya sebuah pesawat yang berhasil menabrak kapal, bom yang dibawa oleh pesawat itu meledak dan menyebabkan gudang bom kapal itu meledak dan juga menenggelamkan kapal. Apalagi banyak dari kapal-kapal pengangkut pesawat Amerika Serikat itu deknya itu terbuat dari kayu sehingga rentan terhadap serangan kamikaze. Berbeda dengan kapal-kapal Inggris yang deknya itu terbuat dari baja. HMAS Australia akhirnya beroperasi kembali pada Januari 1945 ya setelah diperbaiki tadi. Namun belum lama habis diperbaiki itu ia mendapat serangan dari kamikaze yang menewaskan kurang lebih 86 awak kapal. Kapal lain yang selamat dari serangan kamikaze yaitu USS Franklin dan juga USS Enterprise. Puncak serangan terjadi pada 6 April 1945 tepatnya di Kepulauan Okinawa. Jadi di Kepulauan Okinawa ini para pasukan kamikaze itu dipusatkan untuk menghancurkan kapal-kapal perusa atau destroyer milik sekutu atau Amerika Serikat. Nah, kurang lebih serangan pesawat saat itu melibatkan 1465. Nah, dalam pertempuran ini itu menciptakan kekacauan yang sangat besar, dan di akhir pertempuran 21 kapal dari Amerika Serikat berhasil ditenggelamkan oleh pasukan kamikaze. Lah, emangnya pasukan sekutu tidak melawan serangan dari pasukan kamikaze itu? Tentu saja hal itu sudah dipertimbangkan oleh pasukan sekutu, dan pasukan sekutu ini itu berusaha untuk menangkal serangan kamikaze itu. Mereka bahkan meluncurkan senapan apung untuk menembaki pasukan kamikaze itu, tetapi hal tersebut sebenarnya kurang efektif sih, karena
pasukan kamikaze ini itu memiliki serangan khusus di mana mereka itu menyerang dari sudut paling tinggi, dan ini menjadi ciri khasnya dari pasukan kamikaze tersebut. Selain unit pasukan kamikaze yang dikerahkan, Jepang sendiri itu juga membuat pertahanan untuk wilayah-wilayah strategis mereka yang menjadi sasaran dari pesawat bom B-29 milik sekutu. Nah, di sini taktik kamikaze itu kurang efektif untuk menyerang pesawat B-29 tersebut. Nah, sehingga kalau kita ingat, pasukan kamikaze itu kan diluncurkan untuk menghancurkan kapal-kapal milik sekutu dan menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Tapi kalau untuk menyerang pesawat pembom B-29 itu kurang efektif. Hal ini karena pesawat dari pasukan sekutu itu tadi juga memiliki persenjataan yang sangat defensif untuk mengatasi serangan dari pasukan kamikaze tersebut. Serangan demi serangan terjadi antara pasukan sekutu dan juga pasukan kamikaze, baik itu di darat, laut maupun udara juga pada Perang Dunia II tersebut. Lalu bagaimana akhir dari peperangan, apalagi yang melibatkan unit kamikaze tersebut? Kita masuk. Saat perang berakhir pada 15 Agustus 1945, itu hanya tersisa sekitar 54 dari 200 pesawat Oka, yaitu pesawat unit kamikaze itu, yang berhasil selamat dan tidak menabrakkan dirinya. Secara keseluruhan sebanyak 4.500 pilot itu sudah menjadi korban dari peperangan tersebut. Bagaimana tidak mereka menabrakkan dirinya? Itu sekitar 10 bulan penyerangan dari puncak serangan kamikaze itu sendiri. Kalanya Jepang juga memukul organisator dari unit kamikaze itu sendiri, yaitu Takejiro Onishi, dan saat itu dia memanggilah staf perwiranya di kediaman resminya. Kemudian dia menuliskan sebuah pesan yang berisi, "Untuk jiwa-jiwa tentaraku, saya mengaturkan penghargaan setinggi-tingginya untuk keberanian yang telah dilakukan. Dalam kematian, aku minta maaf kepada jiwa-jiwa para pemberani ini dan juga kepada keluarganya." Kemudian pada pagi harinya, tepatnya tanggal 16 Agustus 1945, Takejiro Onishi mengambillah itu pedang samurainya dan menghujamkan ke bagian perutnya. Ya, dia bunuh diri. Pasca kejadian dari menjalankan misi kamikaze tersebut, mereka kan sudah beberapa itu, bahkan sebagian besar sudah tewas dalam pertempuran tersebut. Di sini Kementerian Angkatan Laut memberikan surat itu kepada orang tua mereka dan memberikan penghargaan tertinggi kepada para pahlawan dari unit kamikaze tersebut. Bukan itu saja, bahkan koran dan juga media lainnya itu menjadi media bagi pemerintah untuk menyampaikan hal tersebut dan mengumumkannya lah itu. Mereka yang gugur dalam serangan kamikaze dianggap sebagai divine heroes dan bagaikan bunga sakura yang berjatuhan, katanya. Meskipun Jepang mengalami kekalahan dari sekutu, namun pasukan unit kamikaze ini sudah melancarkan kurang lebih 2.800 pasukan unit kamikaze yang 34 kapal sekutu berhasil ditenggelamkan dan merusak 364 kapal sekutu lainnya. Serangan tersebut juga berhasil menewaskan kurang lebih 4.900 pelaut dan melukai 4.800 lainnya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai serangan kamikaze Jepang. Meskipun melawan dengan mati-matian, pasukan Jepang tidak bisa menepis kekalahan dari pasukan sekutu pada Perang Dunia II. Tapi keren kali ya perjuangan dari unit kamikaze ini. Mereka rela mengorbankan dirinya untuk menabrakkan itu bagian itu. Wah, gila, keren sih menurutku. So terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin ada yang belum aku tambahkan. Boleh banget nih buat yang tahu informasinya, kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.